Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Jason dan di sana ada Katila. Ayo kita sapa dulu. Halo Katila. Hai. Oke, selanjutnya di sini ada Rangga. Halo Rangga. Halo. Nah, di sini kita bertiga akan menemani para pendengar semua dalam program baru yang baru kita buat nih ya. Baru-baru ini sih. Nah, ini tuh dibuat oleh siswa-siswa SMIT Insan Mandiri Cibubur. Namanya apa teman-teman? Gen Pro ini adalah program kayak kita ngobrol-ngobrol, terus ngebahas topik yang menarik atau yang lagi jadi trending topik. Contohnya kayak corona atau e-sport atau yang lainnya gitu. Enggak cuman trending topik terus ngobrol juga. Di sini juga kita ada tutorial dan segala macamnya. Nah, kita di sini juga bisa ngebahas tentang fun fact yang ada di Indonesia yang menarik-menarik gitu loh, cuy. Dan nggak hanya itu doang. Kita juga bisa membahas tentang cover. Nih, buat teman-teman semua yang suka musik bisa masuk ke sini juga nih. Dan nggak hanya cover doang, cuy. Ternyata di sini juga ada tips and trick untuk memotivasi anak-anak muda gitu loh, cuy. Nah, untuk itu kita sama-sama yuk jadi generasi produktif Bersama Insan Mandiri Cibubur. Kata siapa remaja nggak bisa? Nah, untuk episode pertama kali ini nih, kita itu mau dan akan ngebahas sesuatu yang kayaknya tuh kita semua tuh ya lagi alamin gitu ya. Terus juga kata-kata ini atau tema yang akan kita bahas kali ini, itu tuh sering banget didengar dari kuping kanan keluar dari kuping kiri. Nah, pasti kayaknya udah ketebak lah ya, apalah ya. Nah, kita itu akan ngebahas tentang yang namanya belajar online. Nah, kalian itu ingat nggak sih kebijakan belajar online itu berawal dari mana dan juga penyebabnya itu apa sih? Nah, teman-teman sekalian, belajar online ini bermula dari merabaknya virus COVID-19 di pertengahan Maret 2020. Hingga akhirnya seluruh dunia menerapkan lockdown untuk mengurangi semakin menyebarnya virus tersebut. Dan nggak cuman luar negeri saja, termasuk Indonesia pun ikut melaksanakan atau menerapkan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, di PPKM Indonesia ini nggak cuman warga saja yang menerapkan gitu, juga ada banyak gitu, pemerintahan pun melakukannya gitu. Dari mulai masyarakat kecil, masyarakat besar, terus juga ada anak sekolah dan juga ada karyawan-karyawan setempat. Yang akan kita bahas kali ini tuh yang akan berdampak kepada sektor sekolah atau lingkungan sekolah. Nah, dengan kebijakan PPKM ini, Menteri kita Nadiem Makarim atau Menteri Pendidikan melakukan yang namanya daring atau sekolah online. Jadi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini melakukan belajar dengan jarak jauh, bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Meet atau lewat aplikasi lainnya. Nah, dengan adanya belajar jauh seperti ini, pasti banyak orang yang membutuhkan kuota internet, apalagi kan karena kita semua menggunakan internet untuk zaman sekarang. Maka dari itu, pemerintahan mendukung anak-anak sekolah memberikan kuota internet yang gratis tentunya dan juga hanya terbatas untuk bisa digunakan untuk searching materi atau juga menggunakan Zoom atau Google Meet. Dan di sini ada juga sekolah yang tidak melakukan daring, tapi waktu 2020 berbeda dengan 2021. Waktu 2020 ada beberapa sekolah yang boleh istilahnya offline atau berada di dalam kelas, yaitu sekolah-sekolah yang tidak masuk zona merah. Jadi kita boleh belajar offline di ruangan kelas, tapi tidak boleh berdekatan atau ada jaraknya. Dan juga kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan masih banyak yang lainnya. Untuk 2021 sekarang ini sepertinya sudah tidak ada sekolah-sekolah yang mengadakan belajar offline karena makin maraknya virus corona ini menyebabkan meningkatnya kuantitas penyebaran virus. Untuk sementara ini kita masih melaksanakan daring dan tidak bisa
melakukan belajar offline seperti yang dilakukan oleh siswa Insan Mandiri Cibubur, mau SMP, SMA, itu melakukan daring, dan kita daring lewat aplikasi Zoom ataupun WhatsApp. Oke Rangga, tadi Rangga bilang kan kalau kita belajar itu dari 20 sampai 2021 kan? Ya benar. Iya. Berarti kita kurang lebih udah setahun lebih ya bahkan ya. Oh iya, kita itu awal masuk online itu bulan Maret. Sekarang mau bulan Maret lagi cuy. Berarti kita udah hampir setahun. Nah, ngomong-ngomong Parah kalau banget. udah hampir setahun ya, yang dirasain kalian tuh apa sih? Pertama, Jason, apa yang dirasain belajar daring ini, belajar online ini gimana sih rasanya menurut kamu ya? Kalau menurut aku sih awalnya tuh aku bersemangat karena daring. Kita mungkin semangat karena ngerasain suatu media atau sarana belajar atau cara belajar yang bahkan beda dari sebelumnya nih. Yang sebelumnya juga mungkin aku nggak pernah ngalamin atau nggak pernah ngelakuin juga. Nah, awalnya semua tuh berjalan lancar-lancar aja, tapi sesudah 1 tahun ini itu benar kalau menurut aku membosankan, sangat membosankan. Iya, membosankan. Faktor membosankan itu berarti gara-gara apa? Yang pertama, kita itu nggak bisa ketemu temen, cuma bisa lewat layar kayak gini sekarang ya contohnya. Terus yang kedua, itu tuh ya setiap hari mata kita tuh capek bener-bener ngeliatin laptop, ngeliatin layar, paparan sinar, mata kita gampang banget lelah deh pokoknya. Mungkin untuk awal-awal sih masih enjoy aja, tapi semakin kesini rasanya semakin membosankan. Kalau Rangga sendiri gimana Rangga rasanya selama belajar online ini? Rasanya sih yang pertama sih jenuh ya, karena berkurangnya aktivitas, terus nggak bisa ngobrol bareng sama temen, apalagi kayak kan di sekolah kan kita pengen nyari kayak main bareng, terus berinteraksi gitu. Nah, awal-awal terjadinya daring sih pertama senang gitu, yes nggak belajar gitu, bukan nggak belajar maksudnya kayak nggak ke sekolah gitu. Nah ternyata makin lama kok jadi nggak enak ya rasanya, karena apa, kayak mungkin kan ya cuman bisa bertemu layar gitu, kalau misalnya mau berinteraksi sama teman cuman bisa lewat game gitu. Itu pun kalau misalnya semua teman yang ada di kelas tuh bisa main game itu gitu loh. Kan ada beberapa orang mungkin yang diibaratkan kurang bisa gitu main game yang ada di HP gitu. Jadi kan kayak merasa jenuh aja gitu. Jadi kayak aneh gitu. Sekolah cuma natap layar laptop, nggak ngeliat papan tulis, nggak ngeliat ada tulisan papan tulis di spidol gitu kan. Kayak aneh gitu pokoknya. Aneh banget. Oh, Anda ternyata kalau bertemu sama teman itu secara online cuma lewat game doang ternyata ya. Astagfirullah. Ya enggak juga sih. Terus WhatsApp itu digunain untuk apa? Oke, ngomong-ngomong tentang aplikasi ya. Kalau kamu sendiri kan sekarang Jason kelas berapa sih emang? Aku kelas 10 kak. Kelas 10. Rangga kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Oke, berarti kamu baru masuk ke Insan Mandiri itu berarti pas corona ya? Nah, Yap. iya itu kak. Oke. Ngomong-ngomong tadi tentang aplikasi ini teman-teman ya. Untuk Jason sendiri kelas 10 kan, itu kamu pakai aplikasi apa sih untuk belajar itu? Yang diterapin dari sekolah ya? Aplikasi yang diterapin dari sekolah. Yang udah paling sering dipakai dan orang bukan udah jarang sih, pasti banget lah ya. Itu tuh udah nggak asing banget sama Zoom. Itu yang pertama. Zoom. Iya. Terus? Zoom, aplikasi Zoom. Yang kedua, untuk ngasih tugas. Ya, kayak untuk pemberian tugas atau materi yang bahkan nanti akan kita kerjakan atau kita baca lagi, itu biasa lewat Google Classroom. Berarti Rangga sama kan ya pasti ya pakai Zoom juga kan? Kalau Zoom itu lama-lama bosen nggak sih gitu? Kalau tiap hari nge-Zoom terus perasaan kan ya itu asli sih kerasa banget. Bosen banget. Ya aku juga yakin kayak bosen sih. Ya mau nggak mau harus mau gitu. Mau gimana lagi? Aku juga yakin Kak Tila juga sama kan. Itu yang Kak rasain. Mungkin kalau untuk WhatsApp sih guru-guru khawatirnya itu kalau di sekolah-sekolah lain ya, aku juga punya teman itu sekolah-sekolah lain, mereka ini pakainya bukan hanya malah rata-rata cuma pakai Google Classroom sama WhatsApp. Rata-rata ya, ini rata-rata ya, aku bukan bilang semua tapi rata-rata gitu. Terus mereka ini jarang pakai yang namanya Zoom itu. Bahkan ada beberapa guru itu yang malah mager nge-Zoom. Ini Ya, fakta bener. loh, fakta.
fakta. Tapi karena mungkin ada kalau- plus minusnya sih. Ada plus minusnya juga. Mungkin kalau dari WhatsApp itu kalau sinyal masih kayak H+ itu sih masih mendukung ya. Apa yang nggak terlalu pending gitu. Tapi kalau masalah Zoom ini soalnya harusnya sinyalnya tuh sinyalnya harus bagus gitu. mendukung mau nggak mau kan. Mungkin Cuman kalau plusnya dari si Zoom ini, kalau misalnya kita pakai WhatsApp kan kita nggak bisa cekcok gitu kan ya, misalnya kayak ada yang salah kan, biasanya kan kalau misalnya dijelasinnya dengan cara ngomong gitu kan enak ya. Jadi kayak misalnya Jason kamu salah, sebenarnya tuh harusnya kayak gini. Cuman kan kalau kayak di WA gitu kan, kalau kayak ngetik gitu kan gak enak gitu kan. Makanya mungkin kenapa sekolah kita milih Zoom karena kalau misalnya kita ngasih tahu langsung gitu dengan ngomong gitu, itu enak banget gitu, bakalan langsung masuk ke kitanya. Cuman kalau untuk WhatsApp gimana ya kurang aja gitu, aneh. ya kan pasti guru juga pasti mau lah ya ketemu kita langsung, walaupun lewat layar setidaknya kita ada tatap-tatapan, interaksi langsung juga. Kalau misalnya lewat WA belajar kayaknya flat aja gitu ya. Mungkin ada yang ngebaca, ada yang enggak. Mungkin kalau lewat Zoom, nah kayak kita sekarang ini, ya kan? Kita bisa tatapan langsung. Plusnya juga kita lebih disiplin kan. Makanya tuh Iya, betul. ya mungkin kalau di WhatsApp, kalau Google Classroom kita sambil rebahan pun masih bisa sekolah. Tapi kalau gini kan terpantau langsung tuh sama guru tuh. Jadi mau bolos juga ya paling ya matiin kamera doang sih. Tapi biasanya kalau kita matiin kamera tuh saking gurunya perhatian itu ini diomelin gitu. Open cam kalau nggak open cam ya ditegur gitu. Jadi Misalnya kalau sebenarnya udah tidur gitu kan pakai headset, diteriakin gitu kan kaget gitu. Sepertinya Rangga pengalaman tidur. Tertidur ya, tidak sengaja tertidur. Sorry Rangga, sorry. Nah, ini ngomong-ngomong soal ketiduran nih. Nah, itu kan kalau misalnya kita pikir-pikir bisa jadi salah satu kendala juga ya. Tidur, rasa males, nyambung nggak sih? Nyambung ya. Nah, coba nih, aku nanya ke Rangga dulu deh. Kalau menurut Rangga, kita nih belajar daring, nggak ke sekolah kayak biasa. Kendala yang kamu rasain itu apa sih? Pertama, bangun kesiangan pasti. Udah pasti Nah, itu susah tuh kalau masalah bangun tidur. Terus untuk waktu tidur lebih nggak beraturan gitu. Terus kalau misalnya lagi belajar gitu, gini nih, kadang aja ya kita ke misalnya masih offline nih, kita sekolah aja di kelas pernah nggak sih kayak ngerasa ngantuk terus ketiduran gitu pas lagi nyatet, ya kan? Apalagi pas di Zoom, misalnya kan lagi nyatet kan, matiin kamera, tidur, gitu kan? Itu benar-benar parah. Oke. Itu kendala sih. Kalau misalnya Katia gimana nih? Kira-kira apa nih kendalanya atau permasalahannya? Kalau permasalahan sih pertama kuota, abis itu rasanya mata tuh pegel banget cuy kalau nge-zoom nih ya. Layar laptop tuh radiasinya kan, itu pasti di muka kerasa banget asli, kayak panas. Abis itu kalau kita kurang minum air putih kerasa banget efeknya, ya nggak? Iya. Pasti ngerasain dong. Kayak ketarik gitu. Parah sih cuy. Kalau untuk ngantuk sendiri sih, justru aku kalau offline itu lebih banyak tidur ya, bukan lebih banyak tidur sih. Karena apa ya? Karena bareng-bareng, terus abis itu ada meja juga gini, itu malah tidur. Tapi kalau ini enggak. Karena apa ya? Ya beda-beda lah orang, nggak bisa disamain lah cuy gitu, kebiasaannya juga kan. Kalau untuk jam tidur tadi, ya gimana sih, kita remaja juga ini gadang-gadang gitu, susah diatur mah kalau kembali ke pribadi masing-masing ya, bukan semua orang ya, kembali ke pribadi masing-masing ya. Tapi kan itu terbentuk dari habit, kebiasaan. Kalau kebiasaan gitu ya bisa lah dirubah-rubah sedikit-sedikit. Kendalanya banyak sih kak, nggak hanya itu doang. Mungkin dari kendala kuota. Banyak sih kendala. Pas banget tadi ngomong kuota nih, aku jadi kepikiran sesuatu. Kalau aku nanya ke siapa dulu kira-kira ya? Ke Katila. Coba Katila nih. Pernah nggak sih nggak join online
Entah karena bolos atau karena males atau apa gitu, atau kendala apa mungkin masalah lainnya. Sepertinya pernah. Ini kalau jujur ya, ini tadi kalau guru nonton jujur. sepertinya pernah cuy. Pernah pasti pernah lah, kayak ya namanya juga satu sisi kan ada suatu saatnya kita tuh ngerasa capek gitu loh, capek. Bis itu kan kita nggak bisa ya namanya ngatur waktu yang dulunya di asrama itu bener-bener on time buat full buat sekolah. Ya kita dipandu bener-bener buat sekolah doang, tapi kan di rumah enggak. Di rumah kadang disuruh beli apalah, bis itu disuruh jagain adek lah dan segala. Apa tadi kurang denger apa tadi? Beli ketoprak. Beli ketoprak. Enggak sih kalau itu. Ya kalau boleh sih pernah Jason gitu, tapi jangan dicontoh ini. Tapi menurut aku sih ini ya wajar. Walaupun nggak pernah nyontoh, ya aku juga pernah sih, jujur-jujuran aja. Karena kita masih remaja. Itu hal yang biasa terjadi remaja. Coba kita beralih ke Rangga. Rangga, jujur, kamu pernah tidak? Sepertinya muka-mukanya sih tidak meyakinkan. Muka-mukanya sudah terlihat ya. Kalau bolos sih sebenarnya nggak pernah ya. Kalau bolos nggak pernah. Kayak hadir gitu, nyalain kamera. Nah cuman matiin suara. Pasti tinggal tidur sih. Kalau enggak kebiasaannya tuh ini sampainya dikasih HP, ya udah scrolling aja. Kalau enggak live itu kan ada tuh ya kan di Zoom ya kan, live komputer audio tuh pencet aja tuh. Ntar nggak kedengeran sama sekali tuh. Oh kamu jangan ngajarin yang jelek. Iya, jangan ngajarin. Tapi jangan Kalau ditiru Jason ya. sendiri pernah. Pasti Pernah Jason nggak pernah bolos? sering. Waduh. Bolos. Teman Sebenarnya sama teman sendiri ya, nggak boleh gitu loh. boleh gitu, Ram. No. Oke. Kalau bolos itu jujur, itu sebenarnya ya pernah, tapi pas ini doang sih, pas sebelum daring. Pas udah daring justru aku malah jadi rajin. Ya, emang di satu sisi aku juga ngerasa banyak banget godaan. Pertama buat gak merhatiin guru, itu banyak. Bener kata Katila tadi, taruh HP di sini juga udah jadi, kita nggak merhatiin guru kan. Tapi kalau buat kayak Rangga tadi nggak connect audio, matiin video aku pernah, jujur-jujuran aja di sini ya. Itu aku pernah matiin video mungkin 2 kali 3 kali, itu karena mungkin malas merhatiin guru. Tapi nggak boleh ditiru ya, Katila juga jangan niru, Rangga juga jangan niru. Itu aku pernah karena aku ngerasa kok bosen gitu, capek juga, ngantuk. Ya udah aku matiin kameranya. Itu pengakuan sih. Sepertinya kita tuh gara-gara kesiangan, gara-gara malam begadang cuy. Iya. Gara-gara malam begadang. Mantap. Bener. Bukan sampai Tapi aman. kalau kita lama-lama begini capek, kita harus kayak bisa ngebagi waktu gitu loh. Ngebagi waktu antara sekolah, antara ibadah, antara buat keluarga, sama temen, sama main. Kita nggak bisa cuy gini-gini terus. Kita kapan majunya? Kita tuh lelah. Sakit hatiku. Aduh. Sakit hati kamu ya. Ya, Yuna menggulikan. Aduh. Ya, lagian juga selagi kita bisa ngebagi waktu dengan benar, pasti ya, aku yakin nih, di antara Rangga atau Katila atau bahkan Jason sendiri, itu pasti kayak, aduh, kok kangen sih sama temen kayak dulu, semasa-masa kita sebelum ada COVID atau sebelum ada pandemi. Itu kayaknya kita bener-bener bisa have fun ya bareng teman-teman ya. Coba kita flashback sebentar. Di zaman-zaman dulu, entah lagi dimarahin guru secara langsung, entah ditegur guru secara langsung, sekarang kebawaannya kok jadi kayak kok kangen Flat gitu. Sekarang tuh ya flat gini aja. Kita bener-bener ngeliat kamera, ngeliat layar laptop, udah gitu-gitu doang setiap harinya. Bener gak sih? Tapi kalau buat anak asrama sepertinya plus minus sih. Soalnya kalau kita di sekolah kita merasakan rindu dengan keluarga, sedangkan kalau kita di rumah kita merasakan rindu dengan guru-guru, teman, ya, ustadz. Kalau yang paling dirasain ya bener-bener tuh pas inilah cuy, pas buka puasa bareng itu kerasa banget sih. Wah itu nikmat banget sih, ya kan, bareng-bareng gitu satu meja. Aduh. Kalau rindu sih aku lebih tepatnya sih rindu sama apa ya, yang
kalau kita tuh belajar gini doang meskipun tatapan gini kan, ini feel-nya beda sama kalau guru itu ngajar langsung, kayak ada kayak kasih sayang itu dapat gitu asai. Ntar kalau guru-guru nonton ini ntar pada ini lagi GR lagi. Enggak, pokoknya enggak gimmick ya, enggak gimmick emang. Ya emang kami sebagai murid itu kangen gitu loh, Bu. Pak. Pasti. Buat guru yang itu. Aduh. Ini guru terkhusus atau guru gimana nih? Guru secara umum. Enggak dong, kita nggak boleh pilih kasih dong. Semua itu yang mengajarkan kita ilmu semuanya itu dianggap ya guru. Tidak boleh begitu, Jason. Ini aja tadi lanjut kan ke selamatan. ngomongin masalah manage waktu nih ya kan pasti susah tuh untuk kita manage waktu nih. Nah, pasti kan orang tua kan di rumah masing-masing berbeda gitu ya kan. Mungkin Rangga mau nanya ke Jason dulu nih, gimana sih sifat ya kan kalau Jason kan orang tuanya ada di Prancis ya kan, mungkin kan yang ada di rumah gitu sifatnya kayak gimana sih untuk kayak berusaha memanage waktu Jason gitu. Oke. Kalau Jason kan ada kakak di sini ya. Nah, kakak itu tuh mungkin kalau Jason sih ngerasa kayaknya udah bisa membagi waktu secara baik, sedikit-sedikit juga udah mulai bisa deh yang penting ya. Nah, mungkin kalau Katila atau bahkan Rangga juga ngerasain terkadang kakak atau orang tua itu suka minta tolong, bener nggak sih? Entah minta tolong apa deh, jujur aja. Nah, terkadang suka minta tolong tapi waktunya itu nggak pas. Pada saat kita lagi belajar, pada saat Jason lagi belajar, itu misalnya gini nih, Jason, tolong beliin garam. Nah, kayak gitulah, itu sih yang paling Jason mungkin kerasa di sini gitu. Kalau dikira main game sih untungnya nggak pernah ya, karena kakak dan juga orang tua udah ngerti kalau sekarang ya belajarnya emang lagi online, jadi juga nggak bisa menyalahkan keadaan, gitu sih Rang. Nah, untuk kalau Kak Atila sendiri gimana orang tua gitu? Kalau untuk aku sendiri ya, orang tua itu sifatnya bukan kayak ngekang sih. Gini, kamu udah gede, ibu bapak percaya sama kamu, gitu, percaya sama kamu, gimana kamu caranya memanage waktu gitu. Tapi nanti kalau pas kita lagi jalan nih, ya kita lagi jalan habis itu rada melenceng, itu langsung diingetin cuy di situ cuy. Orang tua aku bukan kayak orang yang kayak ngekang kamu harus gini enggak. Jadi kayak waktu kayak diperhatiin aja gitu, diperhatiin kalau udah melenceng ya udah dikumpulin di situ, diomongin gini yang salah gini. Tapi bener kata Jason tadi, minta tolongnya nggak pas cuy. Bayangin lah kita lagi mau setoran disuruh beli pempas. By the way nih ya, tadi itu kan kata Katila kayak diingetin nih ya. Aku mau nanya nih, kalau Katila atau Rangga kayak misalnya kan kita belajar online cuma lewat Zoom ya kan, cuma tatap muka gini aja. Nah, selalu pakai seragam sekolah nggak? Jujur aja nih. Sering suka pakai seragam nggak kira-kira? Seragam sekolah rada berat ya. Aduh, kalau seragam sekolah sih kayaknya nggak pernah deh, karena seragam sekolah aja masih di tukang jahit. Oh, belum jadi apa belum diambil nih? Oke. Kalau Katila gimana nih Katila? Jujur cuy, dulu pas corona awal datang masuk ke Indonesia ini, itu awalnya kita ngiranya libur doang, itu cuma 2 minggu doang. Kita bawa bajunya cuma setas doang, habis itu itunya masih di laundry malah. Seragamnya nggak tahu nih setahun kayak apa, nggak tahu seragam. Jadi di rumah tuh nggak pernah sama sekali pakai seragam. Tapi ada sih seragam olahraga yang dulu itu pernah, yang waktu udah kucel itu kan, itu aku bawa. Terus karena sekolah kita kan baik hati, pengertian sama muridnya gitu kan, jadi kita yang penting pakai rapi, sopan. Tapi terkadang kita juga masih bandel gitu, disuruhnya pakai batik, pakai kemeja, tapi celananya ternyata karena cuma di zoom doang kelihatan depan doang, Celana pendek. pakai celana pendek. Itu sih masih kebiasaan. Jason Rangga pasti pernah. Jujur-jujuran aja ya pernah. Pasti pernah. Iya, tapi untungnya guru-guru juga perhatian sih, disuruh berdiri gitu.
disuruh Iya, berdiri. disuruh berdiri. Minimal pakai sarung lah cuy gitu. Kalau untuk Iya. Jason sendiri pakai seragam kagak? Jadi gini, seragam aku mungkin masih bernasib sama dengan Rangga. Masih ada di tukang jahit. Masih dijahit. Karena gini, sebenarnya kan aku itu rumahnya tuh sebenarnya bukan tinggal di sini. Ini tuh juga ya paling sementara aja. Nah, jadi sekarang itu anggap aja kayak posisi rumahku. Oke, sama si posisi tukang jahit itu jauh banget. Untung aku udah kenal sama tukang jahitnya, jadi bisa nitip. Jadi ya. Oke, berarti kita sama-sama ini ya. Rata-rata nggak pakai seragam ya. Yang penting rapih Iya. gitu kan. Yang penting kan Rapi. rapi gitu, sopan. Tapi mandi kagak nih? Oh jelas mandi. Itu kewajiban. Mandi pas hari sekolah aja atau gimana nih maksudnya nih? Kamu mah jangan ini podcast ini jangan malu-maluin kita dong. Rada gimmick dikit kayak jangan terlalu jujur gitu loh. Astagfirullahaladzim. Tapi jujur ya. Aku sendiri bahkan kalau tipenya kalau emang rada gerah ya nggak buat aja gitu. Tapi langsung mandi. Karena kan kita kebersihan sebagian dari iman. Oi. Harus dijaga. Ini calon imam nih ya. Udah deh, sudah terlihat. Kita semua calon imam, cuma yang paling menonjol udah ada terlihat nih. Sudah mulai muncul nih aura-auranya ya. Sepertinya Rangga. Oke. Oh, Rangga mau abis iya, SMA Rangga. langsung. Ceritanya begitu. Enggak. Atau Jason mah. Oh. Tidak siap. Tidak bisa. Nanti aja. Yang menurut Jason tuh sekarang tuh kita masih SMA. Kita cari karya dulu yang banyak, sukses dulu. Soal itu kita bisa pikirin nanti. Semua itu udah ada jalannya. Jadi tinggal jalanin aja. Ya enggak? Mending sekarang kita masih sekolah, ya udahlah kita ya benar kata Jason tadi, kita berkarya dulu, kita menghasilkan cuan dulu, kita membranding diri kita biar dikenal oleh orang, bukan dikenal oleh Allah itu menjadi insan yang Mandiri. yang bisa Yang dibilang mandiri. bukan mandiri doang, yang imannya tuh gini lah gitu. Ibaratnya kan kita juga harus menyetarakan antara dia segini nih, terus kamu segini, kan nggak fair dong, harusnya segini juga. Nggak fair. Ya makanya itu cuy, mumpung kita masih sekolah, di sekolah kita juga kan diajarin tentang kayak agama gitu kan. Itu dimanfaatin banget. Oke, ntar juga ya kalau nggak salah di sekolah kita itu kan ada juga salah satu namanya itu desain cita-cita, bener kan? Dimana di program itu kita tuh bisa bisa dapat arahan, bisa terarah juga agar nanti pas kita udah lulus SMA itu kita nggak keombang-ambing, kita nggak bingung, aduh aku mau kemana ya. Terus nanti pada akhirnya nih kalau misalnya udah bingung gitu biasanya nanya ke teman. Nah teman kemana ikut, ya kan? Padahal itu nggak sesuai sama keinginan dan bahkan mungkin kita sendiri pun nggak tahu kita itu bisanya apa. Nah makanya di Insan Mandiri itu ada desain cita-cita yang bisa benar-benar ngebantu kita. Bener nggak sih? Setuju nggak? Setuju banget sih kalau itu malah yang dibutuhin kita sekarang itu sih. Ya ini bukan promosi tapi emang kita ngerasain begitu. Ya kan, emang ngerasain yang dibutuhkan itu, karena yang dibutuhkan itu bukan nilai. Kalau untuk ya nanti nyari kerja atau di luar sana, kita yang dibutuhin sekarang tuh portofolio cuy. Ya, portofolio. Kalau nilai itu bisa disabotase aja di atas kertas gitu, tertulis kan. Yang contoh kayak corona ini. Ya, kayak corona. Sekarang aturan kita nih, contoh nih ya. Kita di sekolah. Ya, kita di sekolah. Di sekolah yang biasanya itu kita di sana, ya mungkin kalau kemungkinan nyontek itu ya bisa dibilang itu 75% lah ya. Kalau di rumah itu bisa 100%. Bisa 100% nih. Di sini ada satu device, di sini ada satu device, sini buat searching, sini buat ini, kan bisa juga. Ya. Nah, betul, itu menaati peraturan sih ya. Menaati peraturan juga sih yang sebenarnya susah. Kejujuran kita. Itu kejujuran semuanya tuh kalau di rumah itu kayak rasanya diuji. Bener gak sih? Coba nih Jason ya. diuji. Selama di rumah, Jason atau Rangga nih ya. Ini terserah mau suruh duluan siapa. Aturan selama daring ini
lebih berat mana daripada aturan itu pas langsung offline? Oke, kalau dari menurut Jason, justru kalau di rumah itu lebih gampang. Oke, karena bahkan di sekolah kita pun kalau masuk kita pasti udah harus pakai seragam, enggak? Nah, pas di rumah kita nggak harus pakai seragam. Yang penting harus rapih, itu yang terpenting, ya kan? Nah, tapi itu ya begitu. Walaupun udah ringan, justru ketaatan atau apa ya, ibaratnya kedisiplinan kita justru yang menurun. Itu yang harus dijaga tetap konsisten. Itu sih menurut Jason, Kak. Rangga sendiri? Kalau untuk aturan sekolah ya sebenarnya sih ya sepadan gitu sama yang kita jalanin. Ya cuman itu tadi, kalau misalnya kita offline gitu kan, untuk istilahnya untuk melanggar aturan itu kan lebih dikit ya, maksudnya lebih terminimalisir karena langsung diawasin gitu loh, langsung tatap muka. Nah cuman kalau di online ini karena kita nggak langsung tatap muka, jadi untuk melanggarnya itu lebih banyak gitu, kurang terminimalisir, jadi lebih banyak melanggarnya daripada enggaknya. Kalau di offline kan lebih banyak nggak melanggarnya daripada melanggarnya. Oke, pemirsa, dari sini kalian tahu kan bagaimana seorang murid ini terlalu jujur di depan kamera. Jujur itu sakit. Tapi ya jujur sakit, tapi bisa menyembuhkan luka. Tapi kalau kita berbohong sama aja kita membuka luka lagi dan semakin banyak luka itu. Itu mending jujur aja, nggak apa-apa gini. Tapi di garis bawahi ya, kita juga harus meningkatkan kapasitas kita. Jangan di gini-gini aja terus. Ya, sekarang kita yang masih malas-malesan, ya nanti untuk kedepannya jangan malas-malasan lagi. Yang sekarang ini kita masih melanggar, ya kedepannya nggak usah melanggar lagi gitu loh cuy. Tetap berusaha. Yang ketiga, siapkan cemilan. Nah ini salah satu tips and trick juga biar teman-teman itu belajar nggak bosan. Nah karena apa? Iya. Ketika kamu itu bisa nyemil, bisa enjoy belajar, bisa enjoy belajar, itu akan membantu teman-teman semuanya belajar menjadi lebih fokus dan menyenangkan dan tidak ngantuk. Yang keempat, mengelola waktu dengan baik. Untuk apa ini? Yang keempat, mengelola waktu dengan baik. Karena apa teman-teman? Kita ya sebagai siswa sendiri itu kalau untuk memanajemen waktu sendiri masih susah. Karena apa? Faktor kemalasan, faktor ini dan segala macam itu membuat manajemen waktu kita hancur. Kalau kita nggak belajar dari sekarang manajemen waktu, kita akan mengalami kendala-kendala dan kesulitan-kesulitan yang akan menjadi beban ke depannya. Nah ini, ingat-ingat teman-teman, mengelola waktu dengan baik. Nah ini bisa didiskusikan dengan orang tua, dengan teman, pokoknya sepintar-pintar kamu lah. Dan yang terakhir, yang pastinya jangan lupa istirahat. Karena apa? Orang cerdas itu bukan hanya sekadar belajar tanpa harus tahu
di mana saatnya dia berhenti. Karena apa? Kita manusia bukan robot. Kita manusia bukan akhirnya mesin aja butuh istirahat, apalagi kita sebagai sebuah manusia gitu. Ya, Jadi gila, orang ya. cerdas itu Gila, tahu istirahat dulu. di mana Biar waktu besok dia berhenti, beristirahat. di mana waktu itu di mana waktu dia berlanjut untuk bekerja, untuk berkarya. Nah, gitu teman-teman. Dan yang terakhir, terima kasih. Ya, nggak usah. Oke, thank you semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah kata, tolong dimaafkan. Kalau ada yang baik, silakan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kan? Simple, iya nggak? Ya simple cuy. Kalau tadi kita Oke, kan Riko. udah ngobrol seru nyeritain pengalaman masing-masing kita belajar online, dan mungkin sudah cukup gitu untuk kita nyeritain pengalaman kita masing-masing gitu. Karena ya mau bagaimanapun juga belajar online ini ada ruginya dan maksudnya ada plusnya juga, ada minusnya juga. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu sama lain karena kondisinya pun seperti ini gitu. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan kondisi seperti ini karena kita yang merencanakan, Allah yang menentukan gitu. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Oke, Oke. sekedar pengumuman. Nanti untuk kedepannya kita bakal ngebuat karya-karya lagi yang tentunya itu menarik guys. Nggak Ya, kalah. pokoknya stay tune aja di channel ini. Nanti kita banyak lagi video-video yang bakal kita upload di YouTube channel Insan Mandiri. Jadi kalian stay tune aja terus di channel kesayangan kita, Asik. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga tonton terus program kita ini di YouTube Insan Mandiri Cibubur ya. Oke teman-teman, jangan lupa dukung kami terus di channel kesayangan Anda, Insan Mandiri Cibubur. Gen Pro, generasi produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.